Halo Sobat Mupi, dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Di video kali ini, JS Mupi akan menceritakan alur cerita film dari Shang-Chi, yang dimana film ini menceritakan tentang legenda 10 cincin. Film ini disutradarai oleh Destin Daniel Cretton, dan film ini diperankan oleh beberapa aktor yang hampir keseluruhannya dari keturunan Asia. Di antaranya adalah Simu Liu sebagai Shang-Chi, Awkwafina sebagai Katie, Tony Leung Chiu Wai sebagai Wenwu, Pala Chin sebagai Yingli, Megan Zhang sebagai Xialing, Benedict Wong sebagai Wong, dan masih banyak aktor penunjang keseruan pada film Shang-Chi ini. Tanpa tunggu lama, mari langsung saja kita ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan kehidupan seseorang yang memiliki 10 cincin pada lengannya. 10 cincin ini adalah sebuah senjata yang dapat memberikan kekuatan seperti dewa pada pemiliknya. Dan 10 cincin ini telah dimiliki oleh seorang pria yang bernama Wenwu. Dan Wenwu telah mengakui mendapatkan cincinnya tersebut dari sebuah makam kuno. Dengan memiliki 10 cincin ini, Wenwu seringkali menantang perang dengan kerajaan lain. Bahkan dia menyerang pasukan kerajaannya seorang diri untuk mengambil alih kekuasaannya demi kejayaannya. Kemudian Wenwu mendirikan sebuah dinasti kerajaannya sendiri dengan dinamai Kerajaan 10 Cincin, di mana kerajaan yang telah dibuat ini untuk menggulingkan kerajaan-kerajaan lain serta pemerintahan. Karena Wenwu telah memiliki 10 cincin, dia pun menjadi panjang umur dan awet muda. Bahkan Wenwu telah mencapai hidupnya hingga beberapa dekade. Namun atas apa yang telah dimilikinya saat ini, Wenwu nampaknya belum begitu puas. Hingga pada tahun 1996, dia berencana untuk mencari desa Talo yang misterius. Yang konon katanya di sana terdapat seekor naga untuk menambah kekuatan pada Wenwu. Kemudian, Wenwu beserta pasukannya pergi menuju desa Talo, di mana jalan untuk menuju desa telah dikelilingi oleh ribuan pohon bambu. Dan pada saat perjalanannya, tiba-tiba pohon bambu tersebut bergerak dan membuat mobil yang dikendarai Wenwu jatuh ke jurang. Namun, Wenwu telah berhasil menyelamatkan dirinya berkat cincin yang dibawanya. Wenwu kemudian melanjutkan perjalanannya seorang diri. Dan sesampainya di pintu desa Talo, Wenwu dihadang oleh seorang wanita yang bernama Yingli. Kemudian Yingli meminta Wenwu untuk meninggalkan desanya. Namun Wenwu malah menantang Yingli untuk bertarung. Keahlian kungfu yang dimiliki Yingli ini membuat Wenwu terpesona, sehingga Wenwu pun jatuh cinta kepadanya. Dan pertarungannya pun dimenangkan oleh Yingli dengan membuat Wenwu terpental masuk ke dalam air. Setelah itu, Wenwu menjalani pernikahannya bersama dengan Yingli. Dan pernikahan mereka tersebut telah dikaruniai oleh seorang anak laki-laki yang bernama Shang-Chi. Wenwu dan Yingli telah berjanji untuk meninggalkan kekuatannya masing-masing demi menjalani kehidupan barunya secara normal. Lalu di masa kecilnya, Shang-Chi diberikan sebuah liontin oleh Yingli sebagai hadiah kepada anaknya. Kemudian setelah itu, film maju ke masa di mana Shang-Chi sudah dewasa. Saat itu, Shang-Chi telah menerima surat misterius dari seseorang. Dan di surat tersebut telah tertera sebuah alamat untuk Shang-Chi menemuinya. Lalu Shang-Chi menjalani aktivitasnya dengan bekerja sebagai seorang palet bersama sahabat karibnya yang bernama Katie. Dan pada suatu malam, mereka bertemu dengan kerabatnya yang bernama Zhu dan Su. Zhu dan Su mengatakan pada Shang-Chi dan Katie bahwa dirinya telah menyia-nyiakan potensinya dengan menjadi seorang palet.
Namun Katie membantahnya karena dia telah menikmati pekerjaannya sebagai seorang palet. Lalu di pagi harinya, mereka seperti biasa akan pergi menuju pekerjaannya dengan menaiki bus umum. Dan pada saat di perjalanannya, tiba-tiba datang seseorang memaksa Shang-Chi untuk memberikan liontin yang dimilikinya. Namun Shang-Chi menolaknya, sehingga membuat dia berurusan dengan gerombolan orang yang ingin merebut liontin miliknya. Kemudian Shang-Chi terus berusaha melindungi dirinya dan semua orang yang ada di dalam bis tersebut dengan cara bertarung. Dan dengan bantuan kemudi bis yang diambil alih oleh Katie, Shang-Chi pun telah berhasil memisahkan gerbong bis yang ada penjahatnya dan membuat mereka terpisah dengannya. Namun sayangnya salah satu dari mereka telah berhasil merebut liontin milik Shang-Chi. Kemudian Shang-Chi kembali ke tempat kediamannya, dan Katie yang bersamanya mencoba mempertanyakan siapa Shang-Chi yang sebenarnya. Karena yang Katie tahu, Shang-Chi hanyalah orang biasa dan tak mempunyai masalah sama sekali sama orang sebelumnya. Kemudian Shang-Chi memberikan sedikit penjelasan pada Katie, bahwasanya dia memiliki seorang kakak perempuan yang bernama Xialing yang sudah lama terpisah sejak dirinya masih kecil. Dan Shang-Chi memberitahu Katie bahwa kakaknya telah mengirimkan surat beberapa bulan yang lalu untuk menemuinya. Dan Shang-Chi meyakini bahwa alamat yang tertulis di suratnya adalah keberadaan kakaknya yang berada di Macau. Dan Shang-Chi ingin cepat menemui kakaknya karena orang-orang suruhan ayahnya juga akan mengejar kakaknya. Dan sebagai teman yang baik, Katie memaksa Shang-Chi untuk membawanya pergi bersamanya. Kemudian saat perjalanan menuju Macau, Shang-Chi menjelaskan sedikit masa lalunya pada Katie. Bahwa di masa kecil setelah ibunya meninggal, ayahnya Shang-Chi kembali menjadi seorang pendekar 10 cincin. Sehingga hal itu membuat Shang-Chi sebagai anak terpaksa dilatih keras untuk menjadi orang yang kuat. Dan di umurnya yang 16 tahun, Shang-Chi menyadari bahwa dirinya telah dijadikan seorang pembunuh oleh ayahnya. Shang-Chi ditugaskan oleh ayahnya untuk membunuh seseorang yang telah membunuh ibunya. Akan tetapi Shang-Chi menolaknya dan memilih untuk melarikan diri ke Amerika. Lalu setelah itu Shang-Chi dan Katie tiba di tempat alamat yang diyakini adalah tempat kakaknya. Akan tetapi mereka malah berada di tempat arena pertarungan bebas. Dan di sana tiba-tiba datang seorang pria datang menyambutnya dengan penuh kehangatan. Dan pria tersebut bernama John John. Dan John John mengatakan pada Shang-Chi bahwa dia telah menonton pertarungannya di dalam bis lewat media sosial. Bahkan videonya tersebut telah berhasil ditonton hingga 2 juta kali oleh orang. Setelah itu John John mendaftarkan Shang-Chi pada pertarungan berikutnya. Yang dimana lawannya tersebut adalah kakaknya sendiri yang bernama Xialing. Shang-Chi sepertinya tidak memberikan perlawanan dan dia pun berhasil dihajar habis-habisan oleh kakaknya. Lalu Shang-Chi mencoba memberitahu kakaknya bahwa ayahnya akan datang merebut liontin miliknya. Namun nampaknya Xialing mengabaikannya dan membuat Shang-Chi dikalahkan olehnya. Dan setelah pertarungannya selesai, Xialing mengungkapkan kekecewaannya pada Shang-Chi yang telah meninggalkannya di masa kecil. Dan dia mengatakan pada Shang-Chi bahwa tempat pertarungannya tersebut adalah miliknya yang telah dia bangun dengan jerih payahnya. Lalu tiba-tiba anggota 10 cincin datang ke sana untuk menangkap Xialing dan Shang-Chi. Di sini Xialing sengaja meninggalkan Shang-Chi agar dia tahu bagaimana rasanya ditinggal pergi. Kemudian Shang-Chi mencoba melarikan dirinya bersama dengan Katie. Namun mereka pun kemudian dihadang oleh para anggota pasukan cincin. Sehingga membuat Katie pun hampir terjatuh dari atas gedung.
Lalu secara tiba-tiba Xialing pun datang dan berhasil menyelamatkan Katie. Kemudian setelah itu, Xialing pun bekerja sama dengan Shang-Chi untuk melawan pasukan 10 cincin. Dan pada waktu yang sama, Death Dealer pun telah datang dan berhasil merebut liontin milik Xialing. Shang-Chi pun tak tinggal diam, dia pun terus mencoba untuk mengejar Death Dealer, sehingga terlibat pertarungan sengit dengannya. Lalu pada saat Shang-Chi akan berhasil membunuh Death Dealer, tiba-tiba Wenwu datang dan berhasil menghentikan Shang-Chi dengan cincinnya. Kemudian setelah itu, Wenwu membawa anak-anaknya bersama dengan Katie pergi menuju markas 10 cincin. Dan di sana mereka disambut hangat oleh para pasukan 10 cincin yang sebelumnya akan membunuh mereka. Lalu pada acara makan malam, Wenwu menjelaskan tentang apa yang sebenarnya, bahwa serangan yang dilakukan olehnya adalah dasar ingin mempersatukan kembali keluarganya yang telah lama berpencar. Wenwu lalu membawa anak-anaknya dan Katie ke ruangan rahasia miliknya. Dan di sana dia menunjukkan peta menuju desa Talo tempat asal ibunya Yingli berada. Kemudian Wenwu mengatakan dirinya sering dihantui oleh suara-suara ibunya yang meminta dibebaskan dari tembok besar di pegunungan Talo. Dan hal itu membuat Wenwu berpikir bahwa Yingli masih hidup. Mendengar omongan Wenwu tersebut, Shang-Chi pun tak mempercayainya. Namun Wenwu mencoba meyakinkan Shang-Chi dengan memperlihatkan kedua liontinnya ditempelkan pada patung naga. Dan hal itu membuat mata patung naga menyala dan mengeluarkan peta air menyerupai pohon-pohon bambu. Peta air tersebut mengarahkannya menuju desa Talo. Dan Wenwu mengatakan bahwa jalan menuju desa Talo hanya terbuka pada 1 tahun sekali. Dan pada 3 hari ke depan adalah tepat di mana jalan itu bisa terbuka. Lalu Wenwu mengumpulkan pasukannya dan berencana untuk menyerang desa Talo untuk membawa kembali Yingli. Namun rencana itu telah dibantah oleh Shang-Chi karena menurutnya hal itu tidak baik. Wenwu pun marah, kemudian dia pun membanting Shang-Chi dan Xialing. Dan dia pun memasukkan mereka ke dalam penjara bersama dengan Katie. Lalu di dalam penjara, mereka pun bertemu dengan seorang pria yang bernama Trevor Slattery. Trevor Slattery adalah orang yang telah berhasil ditangkap oleh Wenwu sebelumnya. Dan dia telah dipenjara oleh Wenwu selama puluhan tahun akibat dugaannya sebagai teroris. Dia juga telah ditemani dengan makhluk yang tak berwajah yang bernama Morris. Kemudian Trevor menjelaskan bahwa Morris sebelumnya dibawa oleh Yingli dari desa Talo sebagai peliharaannya. Namun setelah Yingli meninggal, Morris pun tak terawat dan menyebabkan Trevor membawanya. Trevor yang paham dengan bahasa Morris, dia pun mengatakan bahwa Morris dapat membantu Shang-Chi pergi menuju desa Talo. Shang-Chi yang masih penasaran dengan tempat asal ibunya, dia pun menyetujuinya untuk pergi menuju desa Talo. Kemudian mereka pun mencoba melarikan diri dengan rute yang telah dibuat oleh Xialing. Walau beberapa pasukan 10 cincin mengejarnya, namun dengan keahlian Katie mengemudi yang hebat, akhirnya mereka pun dapat meloloskan diri dari markas 10 cincin. Lalu di pagi harinya, mereka mencoba untuk pergi menuju desa Talo dengan rute yang diarahkan oleh Morris. Meskipun seperti biasa, pohon-pohon bambu mencoba membuat mereka terperangkap. Namun berkat keahlian kemudi Katie yang hebat, mereka pun akhirnya dapat sampai di desa Talo dengan selamat. Dan sesampainya di sana, mereka pun disambut oleh beberapa hewan aneh dan langka yang berada di desa Talo. Namun rupanya kedatangan mereka tidak diterima oleh penduduk desa Talo dan membuat penduduk desa Talo mencoba untuk menyerang Shang-Chi dan yang lainnya.
Namun setelah Yang Nan datang, dia pun berhasil membalikan keadaan dan membuat Shang-Chi dan yang lainnya diterima di desa Talo. Yang Nan adalah saudara kandung dari Yingli, ibu dari Shang-Chi dan Xialing. Kemudian Yang Nan pun mengajak Shang-Chi dan Xialing pergi ke tepi danau, dan dia pun memperlihatkan sebuah bukit yang di dalamnya terdapat makhluk penghisap jiwa. Di sini Wenwu mengira bahwa Yingli telah terperangkap di sana dan dia pun berencana untuk membebaskannya. Lalu Yang Nan mengajak Shang-Chi dan Xialing pergi ke tempat bersejarah di desa Talo. Dan di sana terdapat sejarah di mana makhluk penghisap jiwa menyerang penduduk desa. Dan pada saat itu penduduk desa telah berhasil diselamatkan oleh seekor naga yang bersemayam di dalam danau Talo. Kemudian para penduduk desa dan naga juga telah berhasil memenjarakan makhluk penghisap jiwa tersebut di dalam bukit. Kemudian Yang Nan memberikan kostum untuk Shang-Chi dan Xialing, yang dimana pakaian tersebut sengaja telah dibuat Yingli untuk kedua anaknya. Kemudian keesokan harinya, Yang Nan mengajak Shang-Chi untuk berlatih jurus-jurus yang telah dilakukan oleh ibunya. Karena menurut Yang Nan, dengan cara inilah Shang-Chi dapat mengalahkan Wenwu ayahnya. Dan sedangkan Katie sedang diajari memanah untuk keahliannya bertempur. Di sisi lain, Wenwu meminta anak buahnya untuk menyiapkan pasukannya untuk pergi ke desa Talo. Kilas balik mundur pada saat kematiannya Yingli. Pada saat itu, kediamannya Wenwu telah didatangi oleh komplotan penjahat yang meminta Wenwu untuk ganti rugi atas apa yang telah dilakukannya di masa lalu. Namun saat itu Wenwu tidak berada di rumah dan membuat Yingli mau tidak mau untuk menghadapinya seorang diri. Yingli yang telah meninggalkan kekuatannya, dia pun akhirnya tak dapat menghadapi komplotan penjahat tersebut dan membuat dirinya mati terbunuh dikeroyok oleh mereka. Lalu beberapa saat kemudian, Wenwu pun telah kembali ke rumahnya dan melihat istrinya Yingli telah meninggal dunia. Sehingga setelah itu dia pun melanggar janjinya dan memakai kekuatannya kembali untuk membalaskan kematian istrinya. Shang-Chi yang masih kecil saat itu dia pun dibawa oleh Wenwu untuk melihat aksi kejam yang dilakukan oleh ayahnya. Dan semenjak saat itulah Shang-Chi dilatih bela diri oleh Wenwu untuk menjadi orang yang kuat. Di pagi harinya, Wenwu dan pasukannya telah berhasil sampai di desa Talo. Sementara itu, Shang-Chi dan penduduk desa Talo mencoba untuk menahannya. Kemudian pertarungan pun terjadi di antara dua kubu, di mana pasukan 10 cincin melawan pasukan desa Talo. Lalu Shang-Chi mencoba untuk melawan ayahnya seorang diri. Namun sayangnya Shang-Chi telah berhasil dikalahkan oleh Wenwu dan membuat Shang-Chi dipukul mental ke arah danau. Lalu Wenwu mendengarkan suara Yingli dari atas bukit dan membuat dia pergi untuk menemuinya. Sesampainya di sana, Wenwu mendengar suara Yingli yang terjebak di dalam dinding yang berlapis sisit naga. Kemudian dia pun mencoba menghancurkan gerbangnya dengan kekuatan 10 cincinnya. Dan pada saat Wenwu berhasil memukul gerbangnya, beberapa makhluk penghisap jiwa pun mulai keluar. Mereka menuju ke desa dan berhasil membunuh beberapa orang yang sedang bertempur. Mengetahui makhluk penghisap jiwa sulit dikalahkan, akhirnya pasukan 10 cincin dan pasukan desa Talo memutuskan untuk menjalin kerjasama. Dan mereka pun menggunakan senjata dari sisit naga untuk membunuh makhluk penghisap jiwa tersebut. Sedangkan Shang-Chi yang sedang tenggelam di dasar danau, dia pun telah kembali ke permukaan bersama seekor naga yang telah menyelamatkannya.
Kemudian Shang-Chi kembali untuk menghentikan Wenwu dan dia pun telah berhasil menggunakan jurus yang pernah dilakukan oleh ibunya. Dan berkat jurus yang dilakukannya tersebut, akhirnya Shang-Chi pun berhasil mengambil alih sebagian cincin milik Wenwu dan menggunakan cincin tersebut untuk senjatanya melawan Wenwu. Kemudian setelah itu Shang-Chi juga telah berhasil mengambil alih semua cincin milik Wenwu dan mencoba menggunakan semua cincinnya untuk menyerang Wenwu. Namun rupanya Shang-Chi tak berani untuk melakukannya, dikarenakan dia tidak tega untuk membunuh ayahnya sendiri. Lalu pada saat itu, tiba-tiba Raja Makhluk Penghisap Jiwa pun muncul dan berhasil menangkap Wenwu yang akan diserap jiwanya. Dan sebelum Wenwu meninggal, dia pun telah berhasil memberikan senjata cincinnya pada Shang-Chi. Dan setelah itu, Shang-Chi melakukan pertarungannya melawan makhluk penghisap jiwa dengan menggunakan cincinnya. Dan Shang-Chi juga telah dibantu oleh seekor naga dalam pertarungannya. Namun saat Raja Makhluk Penghisap Jiwa tersebut akan dikalahkan, tiba-tiba makhluk kecil penghisap jiwa yang lain telah berhasil memberikan jiwa-jiwa kepadanya. Dan hal itu membuat Raja Penghisap Jiwa kembali hidup dan menjadi lebih kuat. Kemudian Raja Penghisap Jiwa pun mencoba menghisap jiwa dari seekor naga. Katie yang mencoba memberanikan dirinya, akhirnya dia pun telah berhasil memanah leher makhluk penghisap jiwa tersebut. Dan setelah itu pun Shang-Chi berhasil memukul lehernya dengan 10 cincinnya. Kemudian dengan jurus gerakan-gerakan yang pernah dilakukan oleh ibunya, Shang-Chi juga telah berhasil membuat Raja Penghisap Jiwa tersebut meledak beserta makhluk kecil lainnya. Kemudian Shang-Chi dan pasukan yang lain memberikan penghormatan terakhirnya kepada mereka yang telah gugur di medan pertempuran. Dan di sana juga Shang-Chi memberikan penghormatan terakhir pada ibunya yang telah tiada. Lalu beberapa hari kemudian, Shang-Chi dan Katie kembali ke Amerika dan bertemu dengan kedua temannya. Kemudian mereka mencoba menceritakan semuanya kepada Zhu dan Su. Tentu saja Zhu dan Su tidak mempercayai cerita dari Shang-Chi dan Katie. Lalu tiba-tiba Wong datang dengan portal apinya dan mengajak Shang-Chi dan Katie pergi bersamanya. Lalu saat itu Shang-Chi dan Katie dipertemukan dengan Bruce Banner dan Kapten Marvel yang bernama Carol Danvers. Dengan menggunakan video hologramnya, mereka telah berdiskusi tentang 10 cincin yang dimiliki oleh Shang-Chi. Lalu setelah diskusinya selesai, Katie dan Wong pergi ke tempat karaoke untuk menyanyikan sebuah lagu begadang dari Bung Haji Rhoma Irama. Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja, kalau ada perlunya. Kemudian di akhir cerita, Xialing kini menjadi pemimpin pasukan 10 cincin. Dan di sana dia ditemani oleh para mantan bawahan milik ayahnya. Dan film pun telah berakhir. Let's get started. We have a lot of work to do. Itulah alur cerita film dari Shang-Chi Legenda 10 Cincin. Sangat menarik bukan untuk kita saksikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam menyampaikannya. Bantu support kami dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kami bisa terus bersemangat untuk membuat alur cerita film lainnya.